Nah, keuntungan dari future ini adalah profit yang sangat cepat. Tapi tidak kita pungkiri juga, profit aja tidak bisa kita 100%. Jadi kita harus bisa, oh ada resikonya juga gitu. Jadi kita harus tahu nih resiko apa yang bisa dialami. Karena tidak ada bisnis tanpa risiko ya. Betul, setuju saya. Sama lah, usaha pun kita pasti rugi. Apa resiko-resiko di dunia future trading ini? Resikonya adalah kehilangan dana. Kita ada profit juga, profitnya itu berupa dana, nanti kehilangan juga berupa dana. Tapi kita bisa minimalisir dengan sebaik mungkin dengan menggunakan low risk. Jadi lot itu kita perkecil dengan mengutamakan dari balance. Nah, kita akan bisa atur baiknya berapa sih lot yang digunakan untuk transaksi ini agar dana kita aman. Publik kan berpikir untuk aman lebih baik deposito aja lah. Kalau dia dibandingkan dengan deposito, ya seperti biasa lah, betul, ya kan? Deposito normal di bank, mana lebih safety, mana lebih aman? Kalau safety lebih pasti deposito, Pak. Tapi deposito ini kan dana yang kita taruh di bank. Misal nominal 100 juta, rata-rata perbankan itu bisa menjanjikan 4% setahun. Tapi dengan berapa jarak waktu yang kita bisa ambil. Misalkan ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Ketika kita tidak melewati batas itu atau mengambil di luar batas itu, kita kena penalti, Pak. Itu yang kita dirugikan. Nah, ketika itu bisa kita manfaatkan, Pak. Misal ada investor yang pengen, saya bisa nggak profit setahun itu 50%, setahun itu 20%, itu bisa di forex, Pak. Mungkin sampai mungkin, Pak, karena trading future itu Anda menyaksikan News and Talk VisiBangsa.com. bisa. Sudah berjumpa lagi kita dalam bincang spesial dunia bisnis. Business Talk VisiBangsa.com. Seperti biasa, kita mengundang Mas Khairul Huda, analis manajer dunia trading yang setiap hari memantau fluktuasi, memantau pasar dunia trading ini. Baik, kita jumpai Mas Khairul Huda terutama untuk mengorek-ngorek, untuk kita bisa lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan future trading. Karena kan publik juga mesti sangat paham apa nilai untung rugi, apa tantangan yang harus dihadapi. Karena dunia bisnis tentu saja tidak hanya dan tidak harus selalu pada posisi untung, sesekali boleh juga rugi. Nah, untuk menghindari kerugian itu, apa nilai plus minus dari dunia future trading ini? Mas Khairul, ya. Publik ini bingung sekarang ini. Ya. Kalau saya mau investasi, kalau soal keuntungan bagus saya deposito aja lah, lebih aman. Betul. Nggak mungkin loss itu. Betul. Gitu. Atau ada cara lain. Ini kan banyak kisah-kisah dalam future trading itu orang mengalami loss. Ya. Tapi sebelum saya tanya Mas Khairul soal loss tadi, bisa nggak Mas Khairul tolong gambarkan kepada kami, kepada publik, yang dimaksud future trading itu sebenarnya apa sih? Forex itu apa sih sebenarnya dalam konteks future trading ini? Gimana, Mas Khairul? Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Kita akan menjelaskan terkait trading future, terutama di forex ya, Pak. Yang sangat sekarang dibilang itu udah mengalami kemajuan. Karena anak muda pun sekarang udah transaksi forex. Nah, forex itu sebenarnya trading mata uang antar negara yang kita lakukan dengan sistem CFD atau dibilang kontrak. Nanti dari transaksi itu kita melakukan deposito. Nah, deposito itu masuk ke pihak broker
Nah, dari pihak broker itu akan Jadi menggunakan investor mendepositkan uangnya. betul. Ah, Nah, ketika sudah mendepositkan, nanti akan dinamakan dikenakan leverage ya. Nanti akan dipinjamkan untuk bisa bertransaksi. Nah, nanti akan sediakan namanya sistem MetaQuotes. Dari situ kita bisa melakukan transaksi perdagangan. Nah, rata-rata yang didagangkan itu adalah transaksi buy dan sell. Makanya itu dibilang future, Pak, masa depan. Jadi kita bisa dua arah. Bisa kita buy saat market emang mau naik, kita bisa taking profit lagi. Nanti ketika market mau turun, kita bisa sell. Nah, keuntungan dari future ini adalah profit yang sangat cepat. Tapi tidak kita pungkiri juga, profit aja tidak bisa kita 100%. Jadi kita harus bisa, oh ada resikonya juga gitu. Jadi kita harus tahu nih resiko apa yang bisa dialami. karena tidak ada bisnis tanpa risiko ya. Betul, setuju saya. Sama lah, usaha pun kita pasti ada rugi. Apa resiko-resiko di dunia future trading ini? Resikonya adalah kehilangan dana. Kita ada profit juga, profitnya itu berupa dana, nanti kehilangan juga berupa dana. Tapi kita bisa minimalisir dengan sebaik mungkin dengan menggunakan lot low risk. Jadi lot itu kita perkecil dengan mengutamakan dari balance. Nah, kita akan bisa atur baiknya berapa sih lot yang digunakan untuk transaksi ini agar dana kita aman. Publik kan berpikir untuk aman lebih baik deposito aja lah. Kalau dia dibandingkan dengan deposito, Ya, seperti biasa lah, betul. ya kan? Deposito normal di bank, mana lebih safety, mana lebih aman? Kalau safety lebih pasti deposito, Pak. Tapi deposito ini kan dana yang kita taruh di bank. Misal nominal 100 juta, rata-rata perbankan itu bisa menjanjikan 4% setahun. Tapi dengan berapa jarak waktu yang kita bisa ambil. Misalkan ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Ketika kita tidak melewati batas itu atau mengambil di luar batas itu, kita kena penalti, Pak. Itu yang kita dirugikan. Nah, ketika itu bisa kita manfaatkan, Pak. Misal ada investor yang pengen, saya bisa nggak profit setahun itu 50%, setahun itu 20%, itu bisa di forex, Pak. Mungkin Mungkin, Pak. Karena trading future itu dia itu bisa profit cepat juga bisa, profit konsisten juga bisa. Tapi kita baiknya dengan konsisten. Misal kita target cuma 3% dalam sebulan. Kalau dihitung dalam setahun itu udah melebihi deposito, Pak. Nah, itu yang kita terapkan sekarang. bisa 36% ya. Betul, rata-rata 36%. Dan kita lihat, Pak, di luar negeri itu udah banyak sekali yang melakukan trading forex ini, Pak. Seperti JP Morgan, Goldman Sachs itu selalu transaksi forex. Itu wajib ada persentasenya dia melakukan transaksi tersebut. Seperti orang-orang terkaya juga, Jim Simon yang kemarin almarhum, dia profit dari trading forex itu 60%. Dia juga membuat perusahaan besar di sana dan kredibilitasnya sangat dikagumi di Amerika. Dan dari sanalah kita bisa buka mindset. Ternyata forex itu bagus juga, Pak. Dengan sistem apa? Ya kita harus melakukan riset. Tidak asal klik buy and sell gitu. Nah, persepsi yang terbaik seperti itu. Dari sisi safety, tetap deposito konvensional di bank Betul. itu lebih safety. Ya, Tapi dari sisi margin, lebih aman. lebih memungkinkan, lebih menarik di Forex. dunia trading forex ini ya. Betul. Nah, gitu. Tapi kan ini banyak kasus-kasus, Ya, betul. ya kan? Banyak kasus-kasus orang atau investor terjebak dan loss. Ya, Kira-kira menurut pengalaman Anda, faktor loss itu seperti apa? faktor loss yang pertama adalah para investor yang baru terjun, biasanya dia tidak memahami namanya sistem di forex seperti apa. Dia hanya terbawa emosi ketika ditawarkan yang tidak realistis, Pak. Seperti bisa menguntungkan 100% dalam sebulan. Itu banyak sekali case-case yang saya terima dari orang-orang. Nah, ketika seperti itu udah di brainwash, maka banyak sekali kerugian yang dialami nasabah. Nah, untuk itu saya
ketika ada beberapa nasabah yang ingin melakukan transaksi, kita akan melakukan bimbingan tersebut Pak terlebih dahulu supaya dana dia bisa aman, profit juga dia konsisten, dan loss juga low risk. Jadi kita bisa menganalisis dengan beberapa faktor biar agar cuan maksimal. Seperti itu. Di tempat Anda bergabung sekarang ini, ada kasus-kasus investor yang loss kemudian ambruk begitu? Kalau di loss pasti ada Pak. Ya. Tapi kan terkait dari nasabah tersebut. Kalau sampai zero, ada Pak? Kalau rata-rata sih pasti ada ya. Semua broker itu pasti ada. Jadi beberapa nasabah dia tidak melakukan namanya menjaga risk management. Itu yang udah wajib kita sarankan sejak ada investor. Ketika tidak melakukan SOP tersebut, itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kadang-kadang nih Pak ya, kita udah profit, udah bagus konsisten, tiba-tiba ada naluri kita untuk greedy atau rakus, dialah naikin lotnya. Nah, ketika itu market tidak sesuai dan bisa habis Pak. Jadi intinya adalah satu analisa ini atau penerapan ini wajib mengutamakan risk management dan emosional. Itu posisinya seperti apa misalnya? Saya bergabung, Oke. ya kan? Kemudian saya dilatih untuk memahami seperti yang Anda sampaikan tadi, Ya. ya kan? Apakah saya bekerja sendiri atau posisi perusahaan seperti apa? Posisi perusahaan kita hanya membimbing Pak. Membimbing ketika dia belum paham sama sekali. Pertama, dari dia melakukan trading ya, transaksi. Yang kedua, wajib melakukan analisa research Pak. Ini baiknya sell atau buy. Ketika analisa kita untuk buy, kita fokus buy, tapi tidak untuk kemungkinan bisa juga sell Pak. Dengan kita mengutamakan money management, yaitu lotnya digunakan harus sesuai dengan balance, jangan overload. Jadi keputusan untuk buy atau sell itu sendiri sekarang berada di investornya, Investornya, bukan di perusahaan, di brokernya, bukan? kita hanya sebagai masukan aja. Tapi ya baik lagi ya, kebijakan atau keputusan adalah di investor. Kita cuma sebagai penyambung analisa seperti apa market hari ini bergerak. Tapi si perusahaan broker ini punya kewajiban untuk terus mendampingi si investor ini kan? Itu wajib mendampingi. Kita wajib mendampingi karena apa? Setiap hari itu market selalu berubah ya Pak ya. Karena juga kebijakan ekonomi kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Jadi kita harus update setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Jadi kalau misalnya ada seseorang sudah bergabung, kemudian loss, itu tidak serta-merta harus menyalahkan perusahaannya. Betul. Karena kan eksekusi berada di si investor itu, si nasabah. Ya. Pernah nggak ada kasus-kasus seperti itu? Pernah, tapi bukan di sini. Ya. Yang Anda alami lah, kita nggak perlu sebutkan siapa orangnya, kemudian perusahaannya apa, kita nggak perlu menyebutkan itu, ya kan? Tapi case ini kan penting untuk dipahami oleh publik. Pernah nggak ada case seperti itu? Oke, selama saya jadi konsultan Pak ya, analis research itu beberapa saya udah alami ya, klien yang lossnya itu ya mungkin bisa di atas 100, 200 dan sampai miliaran. Ini ketika saya tanya, kenapa bisa loss besar itu? Karena dia terpaut yang pertama. Dia tidak tahu apa-apa. Dia kemakan hasutan ya Pak ya, untuk trading di sini dengan iming-imingan sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengatur lot yang digunakan Pak. Ketika lot yang digunakan harus sebanding dengan balance. Ketika balance kecil, lot besar itu akan menjadi resiko yang sangat bahaya bagi investor. Bisa nggak Anda gambarkan ke kami, apa sih yang dimaksud lot ini sebenarnya apa? Lot itu adalah transaksi Pak, yang akan satuan transaksi atau apa? Satuan ya, transaksi. Jadi lot itu berdasarkan leverage sih Pak. Itu ada perhitungannya juga, berapa lot yang digunakan dan berapa juga margin. Itu agak panjang. Iya. Tapi satu saat nanti boleh. Anda boleh kan kami minta untuk menerangkan apa sih yang dimaksud lot itu sih. Ya. Yang ini kadang-kadang justru menjadi faktor
loss atau win dalam Ya, proses trading itu ya. ya betul. Baik. Baik, Anda tadi menyebutkan ini harus balance, ya kan? Gitu. Itu balance seperti apa kira-kira? Balance begini Pak, ketika kita punya modal besar, misal 100 juta, tapi kita menggunakan lot besar, itu tidak berbanding lurus Pak. Kita menilai dulu resiko, jangan profit. Nah itu kalau misalnya ada ajakan yang lotnya Pak, gunakan lotnya di 5 lot gitu, dengan modal 100 juta. Itu sangat bahaya Pak. Karena ketika profitnya besar, loss-nya juga besar. Ketika lotnya kecil, profitnya kecil, risikonya juga kecil. Lebih baik seperti apa kalau menurut saya? Lot Ya, kecil. tetap resiko itu berjalan beriringan dengan keuntungan yang mungkin diraih ya. Betul, Jadi untungnya besar, tapi resikonya juga besar. besar. Keuntungannya biasa-biasa saja, resikonya juga biasa-biasa Biasa saja ya. Itu tetap berlaku itu ya. Berlaku Pak di hukum di forex. Nah, dari pengalaman Anda sebagai konsultan, kita ingin cerita yang gagal-gagal dulu ini. Ya. Nanti baru kita bahas yang sukses-sukses. Oke. Selain ketidakpatuhan pada, ya katakanlah bimbingan nasihat dari analis manajer tempat si investor bergabung, kira-kira apa lagi? Kalau yang tadi saya sebutkan sudah, nextnya mungkin terkait psikologi Pak. Psikologi itu adalah rasa kita ingin benar bisa mengendalikan emosi atau tidak. Misal kita udah hari ini udah profit 1% lah maksimal gitu. Ini hanya ini ya Pak ya, hanya gambaran 1%. Tapi ketika kita melihat profit yang kurang, itu rasa greedy kita akan terpacu Pak. Kita tidak bisa menahan. Nah itu yang agak bahaya. Sudah semacam judi ya? Betul, kita nggak boleh. Harus kita tahan, besok kita lanjutkan lagi. Kita harus mencari namanya momentum. Momentum itu apa? Ya ketika ada analisa bagus untuk di buy, kita buy. Ketika ada analisa bagus untuk di sell, ya kita sell. Tapi ingat, konsisten itu lebih penting Pak. Jadi kita ketika udah dapat target, udah stop. Nah stopnya ini yang tidak bisa diterapkan oleh beberapa investor. Karena dia pengen, mohon maaf, dibilang cepat kaya. Saya pengen cepat kaya. Kalau cepat kaya di forex itu jarang sekali yang ada. Tapi kalau konsisten, melebihi deposito pasti bisa Pak. Untuk yang pengen cepet-cepet kaya, pengalaman Anda tidak ada di forex ya? Tidak Di ada. trading forex. Jangan. Tetapi untuk mereka yang konsisten, pelan-pelan, Ya. banyak yang jadi kaya ya. Betul. Kita cerita yang banyak jadi kaya itu. Dari pengalaman Anda, Ya. Kan banyak klien yang Anda tangani di trading forex ini. Rata-rata yang sukses, seperti yang Anda sebutkan tadi, konsisten itu, Ya. kan? Kira-kira berapa persen dari yang klien-klien yang Anda tangani? Oke. Ada beberapa klien yang udah saya pantau. Dia itu profitnya dalam 1 tahun bisa di angka 28% sampai 56% dalam setahun. Itu termasuk yang realistis dengan target profit seperti itu. Realistis ya? Realistis. Dan itu tidak hanya profit Pak, dan juga ada loss-nya juga. Tapi secara akumulasi dalam setahun bisa di atas 30% lah rata-rata. Dan kemarin juga ada yang namanya hoki Pak. Hoki itu dalam hal apa? Ya mungkin market bagus, analisa dia juga bagus, itu bisa 200% dalam setahun. Tapi kita juga jangan terpaut dengan mengejar 200%. Kita konsisten aja. Kita bisa melebihi deposito itu udah bagus Pak. Nah itulah mindset yang harus kita terapkan kepada investor. Dananya dia aman, trading kita sehat, kita juga jalan-jalan tidak terpaut dengan kepanikan. Jadi mental juga diperlukan ya, Wajib. kesiapan mental. Wajib. Nggak sabaran, Betul? nggak boleh juga gerasa-gerusu, Ya, sehingga di luar nalar ya. betul. Karena kan kalau judi kan seperti itu. Ya, Judi juga kan ada hitung-hitungannya, ya, tapi kan faktor mental itu sehingga membuat para penjudi itu lebih banyak loss. ya betul. Yang tetap menang adalah bandar. Baik lagi Pak ya. Ya. Kalau judi itu atau yang terkenal ya slot ya,
Ya. Itu semua sistemnya yang menggunakan adalah si perusahaan tersebut, Pak. Ya. Jadi perusahaan tersebut itu membuat webnya itu dikelola sendiri. Jadi dia yang bisa mengatur menangnya atau lossnya si nasabah. Kalau di forex ini tidak bisa, Pak, karena yang transaksi itu di seluruh dunia, Pak, dan orang-orang terkenal. Banker-banker pun ikut trading, Pak. Dari MUFG, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, itu ada transaksi forex, Pak. Jadi tidak ada namanya spekulasi untuk mengontrol nasabah supaya hancur. Tidak ada. Dan baik lagi, nasabah itu bisa profit konsisten asal bisa mengatur. Tidak ada pihak manapun yang bisa ngatur ini nasabah si A, si B, si C. Tidak ada. Ini bisa ambruk gitu. Nggak ada. Asal kita bisa konsisten dengan menjaga lot itu aja. Jadi kalaupun loss itu karena kesalahan si tradernya sendiri. Betul. Harus menggunakan stop loss, itu wajib. Karena stop loss itu sebagai antisipasi kita tidak terlalu rugi banyak. Dari pengalaman Anda, Ya. klien-klien Anda yang Anda sebutkan tadi antara 30 sampai 50%, Ya, ya kan? setahun. Setahun marginnya, itu ada nggak yang kemudian resign, saya nggak mau lagi gitu. Atau dari awal misalkan sudah 10-20 tahun berjalan dia masih tetap gitu. Ada sampai sekarang masih tetap, Pak. Dia udah berjalan 5 tahun dan dia konsisten. Dan itu juga profitnya itu sebagai kebutuhan juga, Pak. Saya mempunyai teman, dia mantan orang offshore ya, oil. Dia resign, dia melakukan trading di forex. Nah, itu sangat bagus. Dia udah berjalan sekitar 4-5 tahun lah. Dan dia konsisten. Konsisten itu dalam hal apa? Modal dia bagus. Modal dia di atas 200 juta. Tapi dia cuma cari target sebulan itu 5%. Kalau 200 juta, 5% dalam sebulan, itu lumayan, Pak, ya. 10 jutaan. Nah, kita mau cari di mana? Tinggal lihat market, arahnya mau kemana, kita tahu mau kemana, kita bisa eksekusi. Dan kita tidak terpaut dengan perekonomian di Indonesia yang sedang carut-marut, ataupun tentang kejadian kayak kemarin virus, ya, forex tidak ada kena impact. Menurut Anda, Ya. sebagai yang sehari-hari bergelut di dunia futures trading ini, Betul? jika seseorang ingin menginvestasikan uangnya, ya kan, mana lebih bagus? Dia tetap bekerja di profesi yang dia tekuni sekarang ini, tapi menginvestasikan sebagian tabungannya, katakanlah begitu, Betul. investasikan, atau dia resign fokus di trading ini. Menurut Anda seperti apa? Oke, ini agak sedikit panjang nih, Pak, ya. Ya. Jadi yang pertama kita melihat dari kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka berapa sih pengeluaran sebulan? Nah, trading ini tidak bisa menjanjikan yang konsisten 5%, Pak. Kita tidak tahu market yang pertama. Nah, itu kita wajib mengetahui. Apabila ada misalnya nasabah pengen resign, itu saya bilang jangan dulu. Kita lihat dulu sambil berjalan, berapa sih profit yang kita dapatkan dari forex ini. Ketika sudah bisa mengcover untuk kebutuhan hidup dia selama sebulan, misal keuntungan sebulan dia harus mengcover 3 bulan, Pak. Nah, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa mengcover dalam 3 bulan, keuntungan sebulannya itu jangan. Jadi lebih baik ketika yang para pekerja ya melakukan trading forex, usahakan untuk passive income aja. Jadi sampingan aja dengan menggunakan ya dibilang modal uang dingin ya, Pak, ya. Uang tabungan boleh digunakan, tapi jangan semua, Pak. Misal tabungannya ada sekian, kita gunakan 20% aja. Karena apa? Ya kita tidak tahu namanya market, tapi kita harus bisa mengambil resikonya. Nah, itu yang wajib. Itu yang realistis harus seperti itu ya. Oh, Jadi tetap harus menjaga berbagai kemungkinan. Ya. betul. Kalau misalnya seseorang ini, Ya. ini kan penting juga publik ini, karena banyak sekali yang menawarkan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ini kembali lagi sering jadi pertanyaan, Ya. gimana cara memilihnya ini, gabungnya kemana? Sebenarnya yang saya alami ya, Pak, ya, rata-rata itu yang pertama memang dari sisi orangnya yang menawarkan produk. Nah, ketika ada yang menawarkan produk, kita baik lagi
Seperti apa sih konsep di sana? Ada nggak jaminannya dengan profit yang menggiurkan? Kalau ada jaminan, boleh dimasukin. Tapi kalau tidak ada jaminan, jangan. Karena ini tidak realistis. Jaminan dalam bentuk apa? Misal dia menjanjikan 200% dalam sebulan. Langsung kita kembalikan. Kalau uang saya tidak sesuai dan habis, Anda berani jamin tidak? Karena dia menjaminkan profit ya Pak ya. Tapi dia berani nggak menjaminkan uang kita aman? Pasti tidak. 100% pasti tidak akan mau. Nah itu kembali lagi Pak ya. Dengan kita mengetahui pengetahuan forex, kita juga harus mengetahui dari sisi negatifnya dulu Pak. Jangan dari positifnya dulu. Jadi jangan terpaut kemasuk rayuan para beberapa orang yang mengajak untuk trading forex. Nah itu buat tanggapan saya sih. Baik, Mas Heru. Ya. Yang terakhir ini berkali-kali sangat penting. Apa tips selain tadi Mas Heru dengan mental harus kuat, Ya. jangan sampai rakus, Ya betul. ya kan? Harus cukup sabar, konsisten aja. Selain faktor-faktor psikologis, faktor teknis dan tadi Fundamental. faktor teknikal dan fundamental itu bagaimana seseorang tipsnya supaya orang bisa lebih cepat memahami soal Trading. teknikal dan soal ini kan perlu belajar lama juga itu. Sementara kan saya mau tradingnya sekarang gitu loh. Iya. Itu apa tips terpentingnya? Tips yang terpenting saya adalah yang pertama gini Pak. Saya akan meng-screening nasabah tersebut. Apa misalnya ya, nasabah itu tidak paham sama sekali. Nanti kita akan namanya yang personal coaching selama sebulan. Sebulan itu menggunakan akun namanya bisa kita terapkan akun demo dulu. Jadi jangan terpaut dengan uang real. Nah ketika udah bisa baru pakai yang real. Nah itu salah satu pelayanan kita. Jadi kita tidak mau tidak melepas nasabah-nasabah ketika dia masuk suruh trading tidak. Itu sangat tidak dianjurkan, juga kita akan merugikan nasabah, itu tidak boleh. Jadi kita wajib membimbing dari nol Pak sampai bisa lepas. Baik, Mas Heru, terima kasih. Oke, Sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk perkembangan dunia bisnis, khususnya trading forex. Oke. Pemirsa, nantikan isu menarik seputar perkembangan bisnis, khususnya dunia trading forex. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak, silakan Anda akses pautan yang ada di deskripsi, dan itu tidak berhubungan dengan visibangsa.com, tapi kami hanya menyediakan menghubungkan kepada narasumber dan timnya. Sampai berjumpa di kesempatan Business Talk lainnya hanya di visibangsa.com. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.